Udah bisa tenang? Kalau udah bisa tenang kita mulai acaranya. Tapi kalau belum, ya tenangkan dulu. Oke, kita tenang dulu ya. Kita mulai acaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat hadir ya bersama-sama bertatap muka ya. Kemudian melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat yang penuh berkah ini. Dalam rangka yakni talkshow dengan instruktur tahfizul Quran kita. Maka daripada itu, alhamdulillah Allah telah berikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat dikumpulkannya bersama-sama. Kedua kalinya tak lupa pula salawat bering salam kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam ini, bercucuran keringat, darah, ya kan? Tangis sebagaimana yang kita rasakan hasilnya, nikmatnya pada saat sekarang ini. Maka kitalah sebagai penerus perjuangan estafet kepemimpinan beliau. Baiklah, berdirinya kami di sini yaitu selaku pembawa acara yang akan membantu kegiatan acara kita pada kesempatan malam hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Maka daripada itu, sebelum kita memasuki sesi acara, marilah sama-sama kita tidak bersuara dulu. Ya, kita fokus kepada acaranya dulu. Jangan terlalu tegang, santai saja. Oke? Kita santai, tetap sopan. Oke? Marilah kita masuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita rencanakan ke depannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita masuki acara yang pertama yakni tilawah Al-Qur'an yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ananda kita, Ananda Rizky Saputra. Kepada Ananda Rizky Saputra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul afa imma
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih kepada Ananda Rizky Saputra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pada malam hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Amin, amin, Allahumma amin. Berikutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Waka Asramaman IC Bengkulu Tengah, yakni kepada Bapak Ahmad Saifuddin SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Alih Sanjika Bengkulu Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru,
yang saya hormati moderator, pembawa acara, wabil khusus yang saya hormati ini para instruktur yang sudah berpengalaman untuk jadi pembicara di acara talk show pada malam hari ini, dan tak lupa dari segenap siswa-siswi, santri putra dan santri putri Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga pada malam hari ini di acara dialog ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan untuk bisa menjalani rutinitas seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam marilah kita aturkan ke panggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana kelak akan kita naikkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili dari pimpinan madrasah, yaitu Bapak Kepala Madrasah yang pada malam hari ini belum bisa bergabung bersama kita. Bagaimana kegiatan diskusi ini sangat didukung dan support oleh pimpinan madrasah, karena dengan adanya kegiatan dialog seperti ini akan menjadi kesempatan buat anak-anak semuanya, menjadi pengalaman yang berharga untuk anak-anak Insan Cendekia Bengkulu Tengah ini untuk bisa mengambil pengalaman dari para instruktur yang dari luar ini. Jadi instruktur yang dari luar ini adalah sosok seorang yang punya hafalan, punya bekal bagaimana cara untuk lebih baik atau lebih bagus dalam menghafal Al-Quran. Mungkin sudah beberapa hari ini sudah berjalan intensif tahfidzul Quran dari puasa pertama sampai nanti puasa ke-10, dan ditutup dengan kegiatan puncaknya yaitu di malam ke-14. Jadi kegiatan dialog malam ini dari pihak madrasah sangat apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan. Untuk anak-anakku semuanya, gunakanlah kesempatan di malam hari ini untuk banyak bertanya, banyaklah ambil pengalaman yang berharga dari para instruktur yang sudah berpengalaman ini. Jadi mungkin dengan adanya dialog ini akan memunculkan bagaimana trik atau bagaimana cara-cara metode menghafal yang baik, cepat dan juga banyak. Nah, di sini mungkin kemarin dari beberapa hari sudah berjalan, ini ada yang kesulitan menghafal, ada yang cepat hafalannya, ada yang satu ayat udah panas kepalanya. Siapa yang panas kepalanya ini ketika menghafal? Ada? Nah, mungkin dengan adanya dialog ini, mungkin dari instruktur ini ada ijazah atau doa yang bisa ditularkan atau bisa menjadi bekal untuk kalian semuanya dalam menghafal dan menghatamkan Al-Quran. Dan banyak harapan dari madrasah juga kepada anak-anak semuanya di intensif pada tahun ini bisa menjadi bekal untuk diri kalian dan sebagai kebanggaan untuk madrasah bagi siswa-siswi yang dapat hafalan yang terbaik dan juga terbanyak. Dan tentunya ketika kalian mendapat hasil hafalan terbanyak dan terbaik juga akan menjadi kebanggaan kepada siapa? Orang tua kalian di rumah. Jadi kemarin sudah Bapak sampaikan laporan dari kegiatan apa yang kalian capai nantinya akan jadi laporan kepada orang tua kalian masing-masing nantinya. Dan ketika di rumah pasti akan ditanyakan, Humam dapat berapa kemarin pas intensif? Dapat 20 Pak. Sampai rumah
langsung dibelikan HP baru. Yang cewek Marsa dapat berapa? 15 Pak. Sampai rumah diberikan Al-Quran yang gede 1 meter. biar tambah rajin hafalannya, ya. Jadi besar harapan Bapak mewakili dari madrasah untuk kalian semuanya, gunakanlah kesempatan pada malam ini untuk banyak bertanya dan banyak menyerap ilmu yang bisa dibagikan oleh para instruktur. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mewakili dari pimpinan madrasah yang malam ini belum bisa berkumpul bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi kata sambutan atau sepatah kata yang disampaikan oleh Bapak Waka bagian keasraman kita. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi menjadikan kalian ingat untuk tetap menjalankan program tahfiz ini dengan baik. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti, ya. Sebelum kita masuk ke acara intinya tentang materi kita pada kesempatan kali ini, maka sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan dulu. Bagaimana pengalaman kalian selama beberapa hari ini belajar tahfiz? Ayo. Yang laki-laki dulu. Ayo. Yang laki-laki gimana? Turu? Apa turu? Turu itu apa? Nah, ada yang sudah dapat 10 juz? Sudah? Ada? Yang perempuan bagaimana? Bagaimana pengalamannya selama beberapa hari? Seru? Seru? Alhamdulillah seru ya. Cuman yang laki-laki yang turu. Nah, itu bedanya ya. Mungkin Bu Tiara, pengalaman selama di apa? Pengalaman selama di sekolah mungkin kan? Ada pengalaman bagaimana tata cara tahfiznya? Ada yang unik-unik atau bagaimana cara metode penghafal Al-Quran yang cepat itu gimana? Coba ceritakan sedikit. Oh, kalau itu kita sudah masuk topik ya Ustaz ya. Karena topik kita malam ini membicarakan tentang ceriakan Ramadan dengan Al-Quran. Kita sudah mendatangkan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Ya Ustaz ya, ada 3 pemateri hari ini, malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk 3 pemateri kita untuk malam hari ini. Ya, pemateri kita ini bisa dibilang 3T lah. Apa itu 3T? Ya, tampan-tampan, ya, takwa juga, tajir juga. Tajirnya di mana? Di hafalannya. Tuh, yang laki-laki dengerin, ya. 3T. Besok kalau jadi laki-laki 3T. Ya. Gitu Bu ya? Iya. Yang terakhirnya turu. Nah, itu kalian ya. Baiklah, kita akan memasuki pemateri yang pertama. Ya, pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Agung Adi Nugroho. Sebelum kita masuk ke pematerinya, gimana kalau kita sambut dulu pematerinya Ustadz? Oh, sambut dulu. Oke. Iya, masuk dulu ke ranah talk show kita malam ini. Biar lebih kenal Bu ya. Iya, biar bisa dilihat mukanya satu-satu nih Ustadz. Ayo Ustadz, yang Ustazah. perempuan mau lihat yang 3T. Sebentar lagi akan kita panggil kepada Al Ustadz Agung Adi Nugroho. Kepada beliau kami persilahkan untuk maju ke depan.
Give up plus dulu, give up plus. Ya, tepuk tangan. Ya, kebetulan Pak Agung ini hampir sama lah namanya sama Bapak kan? Agung. Beda sedikit. Ya. Baiklah. Bapak akan membacakan kurikulum vitae ya, tentang Pak Agung Adi Nugroho. Nama Agung Adi Nugroho SH ya. Bapak ulangi lagi, nama Agung Adi Nugroho SH. Lahir Batu Bandung 24 Februari tahun 2000 ya. Pak Agung masih muda. Kalau Pak Agung ini agak tua sedikit ya. Kemudian pengalaman. Adapun pengalaman yang pertama praktek pengalaman lapangan UMKM Yogyakarta. Kemudian tim penelitian dosen atau guru BEING Fakultas Syariah. Kemudian beliau adalah anggota divisi administrasi. Kemudian organisasi, pengalaman organisasi, beliau Ikatan Duta Kampus Winfas Bengkulu. Ada yang tahu Winfas? Ya, IAIN. Kemudian beliau selaku koordinator Duta Religius Fakultas Syariah. Kemudian Syariah Muamalah Community Univas Bengkulu, anggota divisi anggaran. Kemudian Genbi Generasi Baru Indonesia Bengkulu, anggota divisi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir Ma'had Al-Jam'iyah Winfas Bengkulu, beliau sebagai koordinator divisi bahasa, bagian bahasa ya. Kemudian koordinator divisi pendidikan, beliau memegang 2 jabatan. Kemudian pendidikan SD 02 Batu Bandung tahun 2012. Kemudian MTS 01 Darussalam Kepahyang tahun 2015. Kemudian MAS atau MA 01 Darussalam Kepahyang tahun 2018. Dan sarjana hukum di Winfas tahun 2022. Ada sedikit prestasi dari Bapak Agung Adi Nugroho. Yang pertama, beliau pernah meraih sarjana strata 1 terbaik tingkat universitas pada wisuda angkatan kedua tahun 2022. Give applause dulu. Kemudian juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019. Kemudian peraih penghargaan kategori bidang atau bintang divisi pada Gembi Provinsi Bengkulu tahun 2020. Pemenang Duta Syariah kategori Duta Religius tahun 2019. Kemudian peserta MTQ tingkat Provinsi 2019 cabang karya tulis ilmiah Quran. Kemudian peserta Musabaqah Hifzil Quran sekampus Provinsi Bengkulu tahun 2018. Dan yang terakhir finalis pada pelatihan kewirausahaan inspiratif Bank Indonesia Bengkulu tahun 2021. Give applause dulu. Tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa ya Ustadz ya, penghargaannya Luar biasa. begitu Banyak prestasi yang diraih oleh pemateri kita pada kesempatan pada hari iya, ini. Iya betul sekali. Jadi bagaimana Ustadz? Mau langsung pemateri atau kita panggil pemateri yang berikutnya? Kita panggil dulu pemateri yang iya, biar selanjutnya. kenalin lagi. Kalau tadi dari yang tampan ya, Ya. sekarang kita panggil yang soleh dan cantik ya. Ya. Mukanya itu udah hampir sama kayak Ustazah sih ya. Kalau dari jauh tuh kayak Masya Allah banget. Kita panggilkan Ustazah Wahyu Wulandari. Ya, beliau bernama lengkap Ustazah Wahyu Wulandari. Sapa dulu Ustazah. Saya hello untuk anak-anak. Nah, ini ya namanya Ustazah Wahyu Wulandari. Sama kan muka kami? Mirip nggak? Mirip nggak? Iya, mirip ya. Sedikit ya. Terima kasih, terima kasih.
Ya, Ustazah Wahyu Wulandari SAP ya Ustazah ya. Ustazah, wah Masya Allah ini kalau mau dibacain semua penghargaan dan prestasinya itu banyak banget Ustadz. Mungkin sampai tengah malam nanti nih selesai. Oh banyak Bu ya? Iya, saking banyaknya, saking aktifnya, saking multi talentanya Ustazah kita ini. Coba kita baca satu-satu ya. Untuk pengalaman organisasi Ustazahnya, beliau merupakan tim founder Baca Bengkulu, kemudian pengajar di Rumah Al-Quran At-Tartil Kota Bengkulu, terus Menteri Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bengkulu, kemudian Bendahara Future Leader for Anti Corruption, kemudian staf kaderisasi IMC, Intellectual Muslim Community, kemudian staf bidang LITBANG, penelitian dan pengembangan Hima Admira atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, kemudian staf divisi Advokesma Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Ini saking kerennya organisasinya Ustazah sampai susah ya mau ngomongnya ya. Jadi bagaimana kalau untuk menghemat waktu kita baca yang intinya saja? Oh iya, gitu Bu baiklah. ya. Karena saking banyaknya prestasi itu kan, nah, kita baca yang intinya saja, itu tidak mengurangi rasa hormat kami Bu ya. Nah, Iya. silakan. Kemudian apa nih Ustaz? Kita lanjut ke pemateri berikutnya mungkin Ustaz. Oke, kita langsung saja lanjut ke pemateri selanjutnya kepada Al-Ustadz Gilang Ramadan SPD. Sebentar lagi ya, SPD kami persilakan. Disapa dulu Ustaz, mohon disapa dulu anak-anaknya. Iya. Ya, inilah Ustadz Gilang Ramadan SPD. SPD-nya sebentar lagi insya Allah Pak ya. Insya Allah sebentar lagi beliau akan menggunakan atau mendapatkan gelar sarjana pendidikannya. Beliau adalah berkuliah di Winfas juga ya, benar ya. Winfas sama dengan Ustadz Agung Adi Nugroho, bukan Ustadz Agung ini ya, Ustadz Agung Adi Nugroho. Beliau sedang menyelesaikan skripsinya atau sedang akan sidang munakasah. Berarti beliau tinggal sebentar lagi akan menyandang gelar sarjana. Adapun riwayat pendidikan beliau, SD Negeri 6 Jarai tahun 2006 sampai 2012, kemudian SMP Negeri 1 Jarai 2012 sampai 2015. Kemudian SMA Negeri 1 Jarai 2015 sampai 2018. Kemudian pengalaman prestasi beliau peserta STQ nasional di Pontianak tahun 2019 cabang lomba 500 hadis tanpa sanad. Nah, beliau Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Give applause ya. Give applause. Beliau adalah peserta lomba tingkat nasional yang menghafal hadis sebanyak 500 hadis. Masya Allah. Tolong yang laki-laki itu ya, jadikan motivasi. Kemudian beliau juara 1 lomba MHQ sesumbangsel di Ma'had Al-Jamiah Winfas Bengkulu cabang 2 juz tahun 2018. Give applause dulu. Kemudian juara 1 lomba MTQ tingkat provinsi Bengkulu cabang 500 hadis tanpa sanad tahun 2020. Kemudian juara 2 STQ tingkat provinsi Bengkulu cabang lomba 100 hadis bersanad. Beliau adalah orang yang penghafal hadis. Maka daripada itu kita beri give applause dulu untuk yang kesekian kalinya. Oh maaf Ustadz, sebelumnya tadi kalau yang Ustadz-Ustadznya sudah dipaparkan prestasinya, tadi Ustazah lupa ini Ustadz. Oh yang Ustazahnya. Ustazahnya. Ustazah Wulan ya, mungkin anak-anak juga mau tahu kalau Ustazah Wahyu Wulandari ini itu lulusan dari Universitas Bengkulu ya Ustazah ya, dari jurusan Sarjana Administrasi Publik ya Ustazah ya.
Beliau, ini prestasi beliau ya. Beliau ini termasuk penulis ya, penulis buku solo yang berjudul Keping-Keping Hati. Ya. Dan beliau juga punya buku antologi loh yang judulnya Tuhan Terima Kasih Telah Ada di Sisiku dan Menguatkanku. Masya Allah. Kemudian beliau ini juga merupakan penerima beasiswa Tahfiz Kultum Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan lulusan terbaik fakultas dengan pujian IPK tertinggi dan skripsi terbaik di Universitas Bengkulu. Ya, IPK-nya ini 3,92. Wow, keren sekali ya, hampir mendekati sempurna. Kemudian beliau juga merupakan untuk prestasinya juga beliau juara 1 untuk lomba MTQ cabang Tartil Quran Visip Universitas Bengkulu, kemudian juara 1 lomba karya tulis ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Jadi ustazah ini nggak hanya hafizo ya Ustadz ya, Luar dia biasa juga ya, aktif banyak menulis. prestasinya ya. Iya, benar sekali. Bagaimana Bu? Kita lanjut langsung materi atau bagaimana? Tanpa basa-basi kita lanjut aja kayaknya Ustadz ya. Ya, kita sapa dulu anak-anak kita nggak? Oke. Semangat. Yang laki-laki bagaimana? Masih sehat? Sehat. Masih kuat? Masih semangat? Siap mendengarkan materi dari tutornya? Siap ya? Mungkin Ibu bisa sapa yang perempuan ya? Iya, yang perempuan masih semangat? Mana suaranya? Oke, masih semangat Ustadz. Sepertinya kita langsung saja mulai untuk tema kita Syariahkan Ramadan dengan Al-Quran. Dimulai dari pemateri yang pertama yaitu Ustadz Agung Adi Nugroho. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan Ustadz Ahmad Saifuddin, yang terhormat segenap Bapak Ibu guru serta staf dan karyawan, dan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik siswa-siswi Man Insan Cendikia yang insyaallah menjadi pilihan karena telah bertahan dalam karantina tahfizul Quran atau intensif tahfizul Quran pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Bapak Ibu MC yang kece pada malam hari ini. Terima kasih atas sambutannya. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak perlu terlalu memperpanjang muqaddimah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang makna Al-Quran, manfaat Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan Al-Quran bagi kita sendiri secara personality. Teman-teman aja ya. Teman-teman, Al-Quran itu sangat-sangat setia. Ya, itu yang pertama ya, ingin saya sampaikan. Al-Quran itu apa? Sangat-sangat setia. Jadi jangan sampai kita menduakannya ya. Kenapa? Kalau kita sering membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, maka Al-Quran itu akan mengikuti kita, di samping kita, bahkan menempel dalam lubuk hati kita. Setianya Al-Quran itu gitu doh. Apa maksudnya? Jadi adik-adik, teman-teman, jikalau sudah Al-Quran menempel dalam hati kita, dalam lingkungan kita, apa yang kita mau
secara pribadi kita insya Allah akan dikabulkan, akan tercapai. Berdasarkan pengalaman saya pribadi bahwa menghafal Al-Quran itu sangat mendorong sekali dari segi otak kita ya. Tadi disampaikan oleh MC, prestasi-prestasi itu berawal semuanya dari Al-Quran. Pertama masuk kuliah, saya tinggal di ma'had. Sebelum masuk ma'had tidak mengetahui di mana tempat tinggal. Dan masuk ma'had belum juga mengetahui harus bersaing. Apa? Bersaingnya dengan Al-Quran. Banyak teman-teman yang hafal 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa mereka memilih untuk tinggal di asrama, memilih universitas yang ada di Bengkulu, khususnya UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu? Karena di sana ada tempat menghafalnya. Kenapa dengan tersebut? Dengan Al-Quran tadi, apa yang saya gapai tadi itu dengan kalam-kalam Allah. Mengikuti duta tadi, prestasi tadi, itu semua dengan Al-Quran. Karena apa? Ketika saya melakukan ujian dalam kampus itu, kan di asrama ada program menghafal Al-Quran. Maka di program itu dibentuk semuanya enggak boleh ikut organisasi eksternal, harus organisasi ma'had, karena takut hafalannya yang hilang. Tetapi apa? Karena Al-Quran tadi diolah menjadi kesibukan kita dari segi ujian, dari segi public speaking, dari segi beradaptasi dengan orang luar, kita enggak kalah kok. Walaupun notabene orang luar berpikiran, penghafal Al-Quran orangnya rumahan, orangnya kalem, enggak lah itu. Tetapi apa? Mereka enggak mengetahui hal tersebut. Ini berkat daripada mukjizat Al-Quran. Ketika dalam ujian itu, karena sudah terbiasa dengan metode menghafal Al-Quran, dengan melihat catatan sedikit aja sudah bisa mengolah jawaban tersebut dalam hal ujian, sehingganya dapat menggapai predikat prestasi secara akademik yang baik. Intinya, artinya menghafal Al-Quran adalah mendorong memori otak, motorik otak untuk berpikir, untuk menambahkan otak, daya ingat otak itu menjadi lebih bagus dengan Al-Quran daripada yang biasa. Boleh teman-teman coba nanti ya, mungkin metode-metodenya dari ustazah nanti ya. Boleh dites. Ini benar-benar mukjizat Al-Quran, manfaat daripada menghafal Al-Quran. Jadi jangan manfaatkan hanya momentum seperti ini saja, tapi tumbuhkan budaya-budaya untuk menciptakan keindahan-keindahan setianya Al-Quran pada kita. Wah, bahasanya setianya Al-Quran pada kita. Kita tidak boleh merasa minder dengan Al-Quran, merasa takut dengan intervensi ataupun komenan-komenan orang luar terhadap apa yang kita hafal. Karena dengan Al-Quran, sebab Al-Quran itu membentuk pola kita ya, secara psikis ya, membentuk otak kita. Yang teman-temannya tadi sudah mempunyai basic di sini, sudah mempunyai kemampuan language ataupun yang lainnya, kemampuan organisator yang baik, kemampuan akademik yang baik, ditambah dengan Al-Quran akan menyeimbangkan hal tersebut. Secara sosial teman-teman mendapat predikat yang baik, tinggi di mata masyarakat, itu sudah pasti karena menghafal Al-Quran. Karena hanya dengan orang menghafal Al-Quran bisa mendapatkan hal tersebut. Bergaul dengan Al-Quran bisa mendapatkan hal tersebut. Kita tidak menyombongkan apa yang kita dapatkan daripada dengan Al-Quran, tetapi itu adalah kelebihan
atau kemukjizatan daripada Al-Quran yang tanpa kita sadari, teman-teman. Ya. Coba nanti kalau teman-teman keluar atau bergabung di luar, dengan kemampuan teman-teman sudah mempunyai bacaan Quran yang bagus, bahkan mempunyai hafalan yang bagus, coba nanti udah liburan, gimana mukjizat atau implementasi Al-Qur'annya yang teman-teman dapat dari sini? Pasti dipakai nanti, ya. Apalagi nanti sudah tamat dari sini, itu sudah wow pergaulannya, memilih kampus-kampus yang grade-grade yang bagus. Ditambah lagi dengan penyongkong Al-Quran, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hal tersebut. Kemudian apalagi manfaatnya membaca Al-Quran itu? Yaitu yang paling penting adalah tumbuhnya rasa nilai-nilai akhlak. Nah, ini yang paling penting. Kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena tadi kita bersentuhan dengan Al-Quran. Al-Quran menjaga kita kok. Menjaga kita. Oh, ini yang membaca saya, yang memperilakukan saya selayaknya kekasihnya, yang maka Al-Quran akan setia itu. Ya, setia Al-Quran itu. Kemana-mana misalnya teman-teman pergi keluar melihat hal-hal maksiat, karena teman-teman sudah terbiasa dengan Al-Quran, maka otomatis akan tersentuh hatinya untuk menjauhi hal tersebut. Walaupun itu sepele, itu sayangnya Al-Quran kepada orang-orang yang membacanya, menghafalkannya, apalagi mengamalkannya, akan dinaikkan derajat kita di kalangan masyarakat. Ya. Mungkin ini saja penyampaian dari saya. Nanti teman-teman silahkan bertanya, berdialog kepada kita, ya santai saja. Nanti apa-apa yang terkait dengan Al-Quran, manfaatnya Al-Quran, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu, silahkan ditanyakan ya teman-teman. Mungkin itu saya serahkan kepada MC atau moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk pemateri pertama kita, Ustadz Agung Adi Nugroho, yang telah memaparkan materinya yang berjudul manfaat menghafal Al-Quran. Nah, itu tadi berbagai macam manfaat Al-Quran ya Ustadz ya, banyak. Benar. Untuk kehidupan kita sehari-hari Ustadz. Kira-kira Ustadz ada nggak sih pengalaman orang-orang yang memang dekat dengan Al-Quran atau menghafal Al-Quran yang sudah terlihat gitu Ustadz dampaknya? Kalau saya pribadi, saya punya saudara Ustadz. Beliau ya, alhamdulillah sudah hafiz 30 juz. Nah, beliau itu cuman tamatan SMA. Tapi sekarang beliau sudah menjadi kepala sekolah di salah satu pesantren tahfiz Al-Quran. Iya, itu ya. Kenapa? Karena dia selalu bilang sama saya kalau jadikan Al-Quran itu sebagai surat cintamu sepanjang masa. Itu. Iya. Ya, jadikan sebagai surat cinta sepanjang masa. Ya, kayak gitu. Bapak juga pernah, Bapak dulu punya salah satu ustadz di pondok ya, ustadz yang mengajar guru tahfiz, tetapi di pesantren ustadz kan tahfiznya nggak wajib. Beliau itu gimana ya, kalau orang-orang yang menghafal Al-Quran itu pembawaannya tenang, ya kan, mukanya cerah, santai, ganteng pula. Nah, itu makanya kelebihan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu Bu ya, biasanya memang kayak gitu, ya kan, pembawaannya santai, kayak hidupnya tuh nggak ada masalahnya, santai saja. Iya, banyak banget ya Ustadz ya. Bukan cuman ibaratnya tuh kalau kita mengejar langit maka dunia akan mengikuti. Ya kan Ustadz? Gitu. Jadi dia tidak mencari dunia lagi, dunia yang mencari dia. Iya, Subhanallah. Maka daripada itu sesuai dengan tema kita apa? Ceriakanlah Ramadan dengan Al-Quran. Maka kalian tetap semangat ya, dan fokus dengarkan materi nanti, karena di akhir kita ada kuis ya, pertanyaan, ada door prize-nya. Nah, maka daripada itu fokuslah ya. Sekarang saja gitu Ustadz, kuisnya. Sekarang saja? Iya, sekarang. Iya, karena kita sudah menyiapkan banyak sekali hadiah
untuk anak-anak yang bisa menjawab kuis. Untuk ya kita tenang aja, nanti misalnya ada anak-anak yang belum berkesempatan untuk menang kuis yang sekali ini, nanti kita adakan lagi Ustadz. Jadi berapa orang kira-kira Bu yang kita apakan? Berapa ya Ustadz ya kira-kira ya? 3 cukup? 2? Dua aja dulu ya, 2, 1 ikhwan, 1 akhwat. Ya di sesi 1, dia ada 2 sesi nanti. Di sesi pertama ini 2 orang aja dulu Bu ya. Iya, 1 tenang. yang laki-laki, 1 yang perempuan Iya. ya. Kita mulai dari yang laki-laki dulu ya. Gimana kalau kita minta tolong pematerinya? Jadi kuisnya ini kita sambung ayat ya Ustadz ya. Sambung ayat, Ya. oke. Yang bisa jawab gimana nih Ustadz? Kita yang nyamperin atau mereka yang ke depan nih Ustadz? Yang bisa jawab? Iya. Nanti kita serahkan kepada pematerinya aja. Bagaimana teknisnya? iya. Ya. Cuman tetap dapat hadiah ya. Iya. Ada rewardnya. Ini coba boleh hadiahnya Boleh hadiahnya diantar ke depan dulu diantar biar ke depan semangat dulu semua supaya ya. teman-temannya lebih semangat. Ah. Ini kita sudah beli di keranjang kuning ya. Tolong untuk hadiahnya, perhatiin, jangan dinilai dari bentuknya, tapi lihatlah isinya. Nah, isinya itu ada 1 unit mobil, kuncinya aja dalam situ. Ya, ada motor. Jadi kebetulan kan kita mau lebaran, jadi mobil baru nanti. Bagi yang bisa menjawab. Serius, di situ ada kuncinya. Nggak mungkin mobilnya dibawa kan, kuncinya di dalam itu. Jadi jangan lihat bentuknya, lihat isinya ya. Isinya wow ya. Ya, siap-siap ya. Coba pasang baik-baik pendengarannya. Pasang juga, iya, angkat tangannya tinggi-tinggi kalau yang tahu jawabannya. Kita coba minta tolong ke siapa Bu kira-kira? Kira-kira siapa Kita ya Ustadz ya yang bersedia Ustadz kira-kira. Ustadznya aja dulu deh. Ya, yang laki-laki kepada ustadznya kan? Iya. Ustadz siapa kira-kira Bu? Ya, kita minta Ustadz Gilang ya. Nah, kepada Ustadz Gilang kami minta untuk membacakan ayat nanti ya. Kemudian yang laki-laki dulu ya, yang akhwatnya tolong sabar dulu, oke? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki duluan. Yang laki-laki tolong fokus, siap, dengarkan apa yang akan disampaikan nanti sama ustadznya agar kalian tahu ya. Jadi yang tahu nanti silakan angkat tangan Pak ya, gitu ya Ustaz ya. Angkat tangan, silakan angkat tangan dan berdiri ya. Ustadz, ini sepertinya yang laki-laki sudah tidak tahan lagi. Jangan lagi ya. Oke. Ya, udah siap-siap tangannya. Nggak Bahkan sabaran kayaknya lagi udah siap dia ya. berlari Ustadz ke depan. Mau ini. dapatkan 1 unit mobil. Iya, betul sekali. Mobilnya sudah disiapin di depan ya Ustadz ya? Ya. Iya. Ya, kepada Al Ustadz Gilang kami persilakan untuk membacakan ayatnya. Cek. Jadi untuk anak cowok siap-siap. Di pertengahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Oh iya. Gimana? Sudah Pak? Sudah. Oke, yang tahu silakan berdiri dan angkat tangan. Berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Mobil loh, mobil. Iya, Oke, ya. kita sudah dapat 1 ya Ustadz ya. Ya. Silakan perkenalkan namanya, kelas, kemudian baru sambungkan ayat. Yang apa dibuka aja biar kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 IPA 3 dan bernama Maulana Muzaffaruddin Abdurrahman. Ayo silakan dijawab. Wa ma adar Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im.
Innal fujjara lafi sijjin. Salah. Iya, gimana Ustadz? Gimana Ustadz Gilang? Atau kita cari lagi? Gimana Ustaz? Benar? Cari lagi ya. Cari lagi, ayo yang lain semangat. Ya, siapa lagi? Ayo berdiri, silakan berdiri. Perkenalkan nama kelas baru. Baik, perkenalkan nama saya Hafiz Muhammad Faki dari 11 IPA 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum, yashadul muqarrabun, innal abrara lafi nahim, wa innal fujjara lafi yaslaunaha yaumaddin. Salah. Gimana Ustadz Gilang? Bagaimana kurang Ustaz? ya Ustadz ya? Kita coba satu lagi. Kurang. Kita coba satu lagi Ustadz Ganti ya? pertanyaan. Oke. Ustadz ada request dari Ustadz Gilang, kita coba satu lagi katanya. Kita coba satu lagi. Iya, nanti Satu kita lagi, coba Ustaz. satu lagi. Ya, yang laki-laki satu kali kesempatan lagi. Apabila tidak bisa maka hangus. Ya, mungkin gini aja Ustaz. Karena kan ayatnya sudah tahu mereka. Kalau bisa ayat Kita yang baru ubah lagi. ayatnya, iya betul sekali. Ustaz, tolong yang laki-laki fokus dulu, dengarin ayat yang baru. Karena ayat yang lamanya tadi mungkin kalian sudah cari. Pada Ustaznya kami persilakan. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Sudah? Sudah, Ustaz? Silakan, ayo cepet. Nah, itu ya, Ustaz. silakan berdiri. Yo. Ustaz yang Perkenalkan pakai nama baju. dan kelasnya. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Tamami dari kelas 10 IPA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Cukup. Sadaqallahul azim. Bagaimana Ustadz Gimana bilang? Ustaz? Betul. Wah, iya Alhamdulillah. ini siapa tadi Ustadz namanya? Namanya Muhammad Zaki, Ahmad Zaki. Ahmad Zaki, ini At-Tamami, ya. pemenang hadiah pertama kita malam Iya. ini ya Ustadz ya. Boleh Ya. maju dulu kayaknya Ustadz. Atau kita tunggu yang ahwatnya juga? Ya, alhamdulillah yang laki-laki sudah ada yang dapat 1 unit mobil. Kita ke selanjutnya ya. Oke. Sekarang yang ahwat ya, siap-siap ya. Siap? Siap belum? Ini hadiahnya tiket pesawat ke Yogyakarta loh. Siap? Ya, kita minta tolong sama Ustazah Wahyu buat kasih soal ke ahwatnya. Oke, bismillah. Gimana? Sudah siap teman-teman yang ahwat? Sudah ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayo. Sudah? Ayo, siapa yang mau? Ayo. Enggak apa-apa, jangan tunjuk. Kita maju sendiri. Ayo, siapa yang mau? Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wecin Mardia dari kelas 11 IPA 1. A'udzu billahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Barakallah. Bagaimana Ustazah? Ya, betul. Oke, udah cepet nih Ustaz, yang Ahwat sudah ketemu langsung ini. Siapa tadi Wecin ya? Kita suruh yang pemenangnya maju dulu kali Ustaz ya, buat dapat hadiahnya. Ya. Coba Wecin sama Ahmad Zaki tadi ya, maju dulu, kita serahkan hadiahnya sekarang juga atas hasilnya menjawab kuis malam ini. Silakan Wecin. Silakan yang pemenang tadi, silakan mengambil Raja hadiahnya. dan Ratu kita malam ini. Ya, kepada para pemenang silakan mengambil 1 unit hadiah mobil. Ini yang nyerahin hadiahnya siapa nih Ustaz? Pembagian hadiahnya kami minta kepada Pak Pembina Waka Pembina asrama kita Waka langsung. Asrama kami. Iya. Nah, Pak Waka Pada Ustaz Asrama Ahmad kita kami persilakan untuk memberikan hadiah. Juara satu unit unit mobil Pak yang laki-laki. Ya, tepuk tangan dulu untuk temennya. Ya plus. Juara 2, juara 1 ya. Sama. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang Ahwadnya. Ya, Ahmad dan Wecin dipersilakan untuk duduk ke singgasananya lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Waka Asrama. Ya Ustadz, ini menghemat waktu ya. Iya, kita langsung saja untuk pemateri kedua. Mungkin saya kira Bu 5 menit aja ya kita kasih materinya nanti, sisanya kita menyesuaikan aja. Oke. Ini kita masuk pemateri yang kedua, yakni tentang tema metode menghafal Al-Quran cepat, tepat dan mudah kepada Ustazah Wahyu Wulandari. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Keasramaan dan semua guru yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, serta teman-teman yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya terkait motivasi tentang Al-Quran dan saya mendapatkan materi mengenai apa sih metode yang tepat, metode yang cepat dalam menghafal Al-Quran. Sebelum itu saya ingin tanya, siapa di sini yang cita-citanya ingin menjadi penghafal Al-Quran? Tunjuk tangan. Siapa yang di sini cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran? Tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan, saya doakan jadi penghafal Al-Quran. Amin. Oke, baiklah. Namun teman-teman, sebelum kita masuk ke metode, saya ingin menyampaikan hal yang menjadi esensi daripada penghafal Al-Quran. Kalian tahu apa arti hafiz? Oke, pemelihara, penjaga, pelindung ya. Jadi teman-teman, ketika saya berhadapan dengan teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran, sebetulnya saya sedang berhadapan dengan keluarganya Allah. Kalian tahu ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga daripada kalangan manusia. Lalu Anas bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah itu?
Mereka adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Maka teman-teman jangan remehkan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Agung bahwa penghafal Al-Quran itu derajatnya akan dinaikkan. Kita kalau lihat dunia, siapa sih yang nggak mau jadi keluarganya presiden, pejabat negara, bla bla bla, ya kan? Apalagi pengen jadi keluarganya Allah. Maka dari itu teman-teman, sebetulnya sebelum kita menghafal Al-Quran, kita harus tahu tujuan kita menghafal Al-Quran itu apa. Kalian pernah nggak bertanya kepada diri, saya ini pengen ngafal Quran tuh kenapa ya? Apakah cuma disuruh bapak ibu guru atau cuma intensif karena intensif Ramadan? Pernah nggak bertanya ke diri? Kalau belum pernah, maka tanyakan, apa sih tujuan saya? Karena gini teman-teman, kalau kalian tahu esensi dasar kuat, maka kalian akan bertahan ke depannya. Maka dari itu, untuk mengetahui itu, kalian harus tahu juga faedah menghafal Al-Quran. Banyak sekali teman-teman, menghafal Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya adalah sebaik-baik amal. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan mengangkat derajat kita. Orang yang mahir bersama Al-Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran akan bersama malaikat. Dan kalian tahu, kalau kalian tidak percaya, ini kita analogi ya. Kalian tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Percaya tidak? Kalau percaya contohnya apa? Mungkin pernah ya saya sampaikan di kelas bahwa kalian tahu kota yang saat ini menjadi kota yang mulia di dunia, kota apa? Mekah, Madinah. Karena di dalamnya apa? Diturunkan Al-Quran. Nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi, nabi apa? Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad membawa malaikat yang menjadi pimpinan daripada semua malaikat. Malaikat apa? Jibril. Karena Jibril membawa apa? Al-Quran. Bulan yang menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan, bulan apa? Ramadan. Karena apa? Al-Quran diturunkan kepada bulan Ramadan. Malam yang menjadi malam yang paling baik dari semua malam, apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, begitulah skema daripada Al-Quran. Kalau kita mau merenungkan, jadi bukan tentang siapa saja, tapi tentang apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Luar biasa ya, takbir, Allahu Akbar. Oke. Maka dari itu teman-teman, sekarang kita masuk kepada gimana sih cara menghafal Al-Quran, karena sudah banyak, kalau di kelas Ustazah sudah banyak yang menangis ya, Ustazah susah, nggak bisa. Tapi kalau di kelas Ustazah ada aturan, tidak boleh ngomong susah, tidak boleh ngomong tidak bisa. Jadi harus ngomong apa? Bisa dan mudah. Kenapa kita harus bilang seperti itu? Gini teman-teman, ini penting ya, jadi tolong disimak, penting. Jadi kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu mudah, maka kalian sama saja menyalahkan Allah. Karena Allah sudah menjanjikan dalam surat Al-Qamar 4 kali Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri faham mim muddakir. 4 kali. Ayat 17, 22, 32 dan 40. 4 kali di sana Allah tuh bilang, Allah tuh ingin meyakinkan kepada manusia, hei, Al-Quran itu mudah loh. Bahkan orang yang bukan Islam saja bisa menghafal Al-Quran. Loh, kita yang Islam kenapa tidak? Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita tidak percaya kepada janjinya Allah? Maka seorang penghafal Al-Quran harus punya pola pikir bahwa Al-Quran itu mudah karena Allah yang sudah mengatakannya, Allah yang sudah janji, dan Allah nggak mungkin ingkar janji. Betul tidak? Jadi mulai sekarang kalau kalian mulai kesulitan, mulai ingin menyerah menghafal Al-Quran, buka surah Al-Qamar, baca, dan ingat Allah loh yang bilang, ayat 17, 22, 32 dan 40. Oleh sebab itulah teman-teman,
Sebetulnya kalau kita balik, gimana ya biar mudah menghafal Al-Quran atau metode apa yang paling tepat? Sebetulnya teman-teman, banyak sekali metode menghafal Al-Quran. Mungkin kalian tahu metode Stephen, tahu? Pernah dengar? Metodenya Ustadz Adi Hidayat, At-Taisir, menghafal Al-Quran At-Taisir. Metodenya Syekh Ali Jaber yang kalau saya bilangnya metode scanning, metode tikror, metode talaki, banyak sekali istilah-istilah. Dan istilah-istilah ini adalah cara atau metode yang memudahkan kita, hanya memudahkan kita. Salah satunya adalah metode Stephen. Nah, metode Stephen ini biasanya saya pernah ikut pelatihannya, itu dilihat bagaimana potensi daripada seseorang. Apakah orang ini adalah bagian daripada orang yang cepat ketika mendengarkan, orang yang cepat ketika misalnya dia membaca berulang-ulang atau yang lainnya. Begitu juga dengan metode-metode yang lain. Sebenarnya hanya metode saja, tetapi pada intinya menghafal Al-Quran itu terletak kepada pengulangan. Siapa yang paling banyak mengulang, maka itu yang paling kuat hafalannya. Makanya kalau misalnya di metode ini bisa disebut juga metode tikror, pengulangan. Kalau saya pernah baca bahwa para hufaz di Mesir sana itu mereka mengulang hafalan itu sehari sampai 20 kali, 40 kali gitu. Karena semakin banyak dihafal maka semakin nempel gitu. Lalu kebanyakan dari ini, Ustazah lihat tuh teman-teman itu baru sekali baca langsung dihafal, langsung disetor. Jadi berantakan, tidak sabaran. Padahal seperti yang pernah Ustazah bilang bahwa menghafal Al-Quran itu adalah ujian kesabaran bagi yang sulit, ujian syukur bagi yang mudah, gitu ya. Jadi teman-teman, lalu apa tipsnya? Nah, ini tadi metode ya, tipsnya sekarang. Gimana ya biar bisa menghafal Al-Quran? Karena gini, kalian harus tahu bahwa Al-Quran itu kitab yang suci dan ia akan bisa masuk ke dalam hati yang suci juga. Dan itu atas izin Allah gitu. Kalau kalian ingin tergesa-gesa menghafal Al-Quran, maka biasanya sulit teman-teman. Karena dalam surah Al-Qiyamah Rasulullah saja pernah ditegur kan? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya Muhammad, jangan kau gerak-gerakkan lidahmu cepat-cepat karena ingin menguasainya. Karena sesungguhnya Allah yang memasukkan Al-Quran itu di dada kita. Makanya kunci pertama untuk menghafal Al-Quran adalah takwa, teman-teman. Takwa, kedekatan kita sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen menghafal Al-Quran. Maka mudahkan ya Allah, gitu. Artinya apa? Niat kita diluruskan kembali. Apa? Niat kita pengen jadi lebih baik lagi. Niat kita pengen memberikan mahkota, jubah kepada orang tua kita di yaumil akhir nanti. Pengen dipanggil kita, gitu. Terus mindset juga. Nah, korelasi ini punya korelasi antara niat dan mindset, teman-teman. Kalau mindset kalian, mindset sudah disetting tidak bisa, susah dan sebagainya, akan susah. Makanya kata-kata susah, kata-kata sulit, kata-kata tidak bisa itu benar-benar saya hindari ketika menghafal Al-Quran. Jangan terucap. Walaupun itu susah, saya selalu bilang mudah. Ya Allah, mudah sekali ya Allah gitu. Walaupun dalam hati susah, tapi itu kata-kata. Karena kata-kata itu akan bisa jadi masuk ke alam bawah sadar kita. Gitu, teman-teman. Dan setelah kalian niatnya sudah kuat, sudah lurus, kemudian kalian harus fokus, jangan memikirkan hal yang lain. Kemudian biasanya di awal kalian jangan langsung menghafal ketika permulaan. Jadi pemanasan dulu, jangan langsung menghafal ayat baru. Pemanasan paling tidak baca Al-Fatihah dulu, baru lanjut ke ayat selanjutnya. Dan itu tadi teman-teman, sebelum menghafal Al-Quran, baca baik-baik. Karena tajwid itu sangat sensitif. Kalau kalian menghafalnya salah, itu yang akan kalian ingat dan salah terus. Salah baca, salah arti. Oleh sebab itulah teman-teman, dan yang terakhir adalah menghafal Al-Quran itu
kuncinya adalah jaga amalan, jauhi maksiat, sabar dan syukur. Gitu ya teman-teman. Maka bersabarlah engkau dengan sebaik-baiknya sabar ya. Fasbir sabaran jamila. Mungkin itu saja, barangkali nanti kita bisa tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian paparan sedikit materi atau motivasi tentang cara menghafal ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang terakhir, ya ini dengan tema pentingnya murojaah dan metode murojaah. Kepada Al Ustadz Gilang Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Imam Al-Ghazali MPD yang belum sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Wakaf Asrama, Bapak Ahmad Saifuddin SPD, beserta Dewan Guru yang sempat hadir pada malam hari ini, serta adik-adik penghafal Quran yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan semoga kita menjadi pengikut sunnah beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Jadi di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya murojaah dan metode dalam murojaah. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, apa itu murojaah? Mengulang. Jadi dari segi bahasa, murojaah itu berasal dari kata rojaah yarji'u, yang artinya kembali atau mengulang. Secara istilah, murojaah itu ialah dalam menghafal Quran mengulang kembali apa yang sudah kita hafalkan. Mengapa penting murojaah itu? Ya, supaya tidak lupa. Apa lagi? Supaya ingat. Ya, benar itu. Tapi yang lebih tepatnya, pentingnya kita murojaah itu yaitu yang pertama, memperkuat hafalan yang pernah kita hafalkan. Nah, dari beberapa hari yang sudah berlalu, banyak nih yang setoran dengan saya itu, banyak yang sudah lupa dengan ayat-ayatnya. Dan pentingnya murojaah yang kedua yaitu untuk menjaga hafalan yang pernah kita hafalkan. Nah, adik-adik sekalian, karena kalian sudah menghafalkan Al-Quran, maka itu menjadi tanggung jawab kalian untuk menjaga hafalan tersebut. Ya. Jadi perumpamaan hafalan Al-Quran itu seperti unta di dalam hadis kan. Apabila unta tersebut diikat, maka unta tersebut tidak akan pergi. Namun apabila unta tersebut dibiarkan saja, maka dia akan pergi. Jadi seperti itu juga hafalan Quran itu. Apabila kita tidak pernah mengulangnya, misalkan dari insentif ini kan setahun lagi kan ada programnya. Nah, dari setahun itu tidak pernah lagi diulang, maka otomatis hafalan yang pernah dihafalkan itu akan hilang. Jadi seperti itu. Dan metode dalam murojaah itu bisa dengan murojaah sendiri, membaca sendiri. Kalau lupa bolehlah mengkepek sekali kan.
atau bersama teman, sambung ayat. Dan juga jangan lupa tetapkan target dalam memerajaah hafalan Al-Quran. Seperti yang dibilang sama Ustazah Wahyu Wulandari tadi, bahasanya inti dari menghafal Al-Quran itu tergantung banyaknya kita mengulang. Itu yang jadi prioritasnya. Dan merojaah ini jangan sampai kita berhenti sampai kita meninggal dunia. Itu kontraknya kalau sudah menghafal Quran itu sampai kita meninggal. Apabila kita sudah meninggal, maka tanggung jawab kita untuk menjaga hafalan itu sudah tidak ada lagi. Jadi seperti itu. Dan terakhir mungkin ini sedikit saran untuk asrama. Tiap malam kalau saya sarankan, Pak, ada waktu untuk anak-anak memurojaah hafalan. Dari jam berapa kan, misalkan dari jam 8 sampai jam 9, supaya hafalan ini terjaga. Karena itu juga tanggung jawab kan. Setelah di akhirat juga kita akan ditanyakan tentang hafalan yang pernah dihafalkan. Di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya kaki seorang hamba itu tidak akan berjalan, tidak akan bergerak sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya yaitu ilmu yang sudah didapatkan, seberapa banyak yang sudah diamalkan. Nah, jadi ini menghafal Al-Quran itu ilmu bukan? Ilmu. Nah, jadi nanti akan ditanya juga sama Allah, hafalan kalian itu seberapa banyak kalian sudah menjaganya. Dan juga di sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang penghafal Al-Quran nanti akan mendapatkan keutamaan. Dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat yang pernah dihafalkannya sampai mana dia menghafal. Dan sampai situlah derajatnya nanti di akhirat. Mungkin itulah materi dari saya. Untuk lebih lanjut silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk pemateri kita malam ini. Ya, itu ya pemateri kita pada malam hari ini tentang ceriakan Ramadan dengan Al-Quran. Ya. Dari pemateri tadi kita dapat simpulkan ya Ustadz ya, kalau menghafal Al-Quran itu bukan dilihat dari siapa yang paling cepat dan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling bisa beristiqomah dan tetap menjaga hafalannya. Intinya apa Bu? Kita harus istiqomah dan ya, murojaah berulang-ulang, bukan sistem SKS tahu? Sistem kebut semalam ya Ustadz ya? Oh, sistem kebut-kebutan. Nah, jangan ya. Maka harus sistem apa? Istiqomah tadi ya. Mungkin itu Bu ya. Ya. Pada Ananda semua masih semangat? Masih kuat? Sudah ada yang ngantuk belum? Sekarang sebentar ya. Minta waktunya sebentar, coba mendekat ke temannya, di belakang temannya tuh merapat. Pegang pundak temannya. Sebentar ya. Yuk, merapat semua biar tidak ngantuk lagi, biar fresh. Pegang temannya. Yuk, ya, 1 menit. Yuk. Pundak temannya. Pegang pundak temannya. Bukan berpelukan ya, Nak ya. Dipegang pundak temannya. Siap. Posisi siap, pegang pundak temannya. Ya. Ayo. Sirot mana? Ayo, silakan. Hitungan ketiga, silakan dipijit pundak temannya. Iya, ayo, 1, 2, 3. Dipijit pundak temannya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan dicubit, dipijit ya. Oke, enough, cukup. Cukup. Nah, gimana? Sudah sehat? Sudah kuat? Sudah. Luar biasa. Oke. Kalau Anda kayaknya sudah semangat lagi, Bu. Bagaimana kira-kira nih, Bu? Kita lanjutkan atau kayak mana? Biar lebih semangat lagi, kayaknya kita kasih hadiah lagi, Ustaz. Kita kasih hadiah lagi? Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa itu kira-kira? Iya, syaratnya harus bertanya dulu nih, Ustaz. Oh, gitu. Iya, bertanya. Mungkin ada anak-anak yang pengen tahu suatu hal ini kepada materinya, boleh langsung ditanyakan.
Jadi kira-kira berapa pertanyaan itu yang boleh? Ayo. 3 ya Ustaz ya? 3 ya. Kita kasih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ikhwan boleh, akhwat boleh. Dimulai dari laki-lakinya lagi. Oke, silakan. Oke, siap-siap kepada yang laki-laki ya, yang rijalnya. Bagi anda semua yang ingin bertanya tentang seputaran materi tadi yang disampaikan oleh pematerinya, instruktur tahfiznya, Bapak persilakan. Untuk itu berapa orang dulu, Bu? 1 orang dulu ya? Iya, 1 orang. 1 orang dulu untuk laki-laki, silakan angkat tangannya dan berdiri, perkenalkan namanya. Oke, Sabani. Semangat sekali sepertinya ya Ustaz ya. Sabani ya, Sabani dulu ya. Oke, kepada saudara Sabani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbani. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya ingin bertanya kepada siapa? Materi. Kepada siapa? Ayo. Kepada Ustadz Agung. Kan semakin beranjak umur kita semakin tua. Jadi saya ulangi. Jadi semakin lama kita semakin tua. Salah satunya penyakitnya yaitu lupa ingatan, yaitu pikun. Jadi kan murojaah itu wajib, Pak, sampai kita akhir hayat nanti. Ya. Nah, sekarang apakah dosa kita melupakan hafalan tersebut? Kita sudah usaha nih untuk murojaah hafalan tersebut, tapi ingatan kita semakin berkurang untuk kedepannya. Jadi gimana Pak? Apakah dosa ataukah gimana? Terima kasih Pak. Iya, itu tadi Ustadz pertanyaan dari Ananda kita. Ya, itu tadi pertanyaannya Ustadz. Jadi Bu, pertanyaannya, Ustadz, pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasi al-fikunun? Al-fikunun ya? Iya, fikun ya? Fikun. Bagaimana itu? Kepada Al-Ustadz Agung, gimana bagusnya Bu? Kita jawab aja langsung ya? Langsung jawab aja Ustadz langsung ya. Biar dibayar cash ya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Siapa namanya? Syabani. Wah, Masya Allah. Tentang seputaran Al-Quran, mengatasi lupa ya, yang tidak sesuai dengan yang melewati kemampuan kita ya. Tadi disampaikan bahwasannya menghafal Al-Quran sebagian daripada mukjizat. Mukjizat yang kontan itu sering terjadi pada penghafal Al-Quran. Menghafal itu adalah menjaga bagaimana cara mendapatkan hafalan itu ya dengan menghafal. Itu yang digaris bawahi ya. Bagaimana cara mendapati hafalan itu ya dengan menghafal. Bagaimana cara mendapat hafalan? Yaitu dengan otak, daya ingat. Otomatis karena Al-Quran inilah kalamullah, mukjizat. Nanti saudara atau adik boleh mencoba ini ya, mencoba ini. Kalau belum terasa
menghafal itu membuat pikiran Adi atau susah dalam berpikir, jangan pernah menghafal Al-Quran. Silahkan coba nanti. Itu adalah mukjizat yang tanpa kita sadari. Masalah pikun atau lain sebagainya, masalah umur, masalah psikis yang seperti hal tersebut, itu insya Allah dengan Al-Quran akan terobati. Ada banyak contoh orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah selesai dalam menghafal Al-Quran. Bahkan mereka dinobatkan sebagai duta Al-Quran itu sendiri. Ini sebagai mukjizat ya, mukjizat daripada Al-Quran ya. Ini pikiran ini akan membuat kita berpikir abstrak. Ah, benar apa enggak sih? Benar apa enggak sih? Itu kuncinya kita coba. Kita coba ya. Jangan takut kepala kita botak, rambut kita habis ya. Jangan takut ya. Enggak ada itu ceritanya ya. Tadi disampaikan Al-Quran akan menjaga kita. Kalau kita setia dengan Al-Quran ya, Al-Quran akan menjaga kita. Seluruh badan kita Al-Quran akan menjaga ya. Itu yang berdasarkan pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang sudah diambil sebelumnya dan sudah terbukti bahwasanya daya ingat seorang penghafal Al-Quran insya Allah akan dijaga. Termasuk teman-teman sekalian yang ada di sini, teman-teman yang sudah dipilih untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu bukan kita yang mau, tapi dipilih. Nah, itu ada yang di situ, dipilih. Berarti hari ini teman-teman sudah terikat nih, terikat dengan ayat-ayat Allah. Berarti Allah sudah menjaga teman-teman, sudah sayang dengan teman-teman. Maka jaga itu. Nah, boleh dicoba nanti, boleh dipraktekkan nanti. Ya, mungkin ada tambahan dari pemateri yang lain, Ustaz Gilang atau Ustazah Wahyu, nanti silahkan. Jadi pertanyaan yang bagus dari siapa tadi? Syabani. Jadi kan lupa itu ada dua macam penyebabnya. Yang pertama amnesia, yang kedua pikun. Nah, pikun ini penyakit kalau umur kita sudah tua. Nah, untuk pikun ini insya Allah kalau kita senantiasa menjaga hafalan kita, senantiasa mengulang hafalan kita, insya Allah pikun ini bisa teratasi karena otak kita itu sudah dilatih. Nah, karena sudah diulang-ulang terus kan hafalannya, insya Allah itu tidak akan lupa kalau istiqomah menjaga hafalan. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang menjaga Al-Quran itu tidak akan terkena pikun. Dan kalaupun nanti misalnya pikun maka kita berusaha semampunya untuk menjaga hafalan Al-Quran. Dan apabila masih lupa, maka itu sebatas kemampuan kita. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali menurut kemampuannya. Mungkin itu saja. Ya, itu tadi ya. Jadi intinya hafalan itu tidak terpaut pada usia dan umur ya Ustaz ya. Jadi kita kembali lagi untuk pertanyaan untuk berikutnya, mungkin dari Ahwat, boleh angkat tangannya. Oh iya, Ca, boleh Ca, yuk sini maju ke depan Ca. Sini Ca, jangan malu lah. Yuk sini. Yuk. Dikasih hadiah loh Ca, maju ke sini yuk. Ayo ke depan, nggak apa-apa. Ke depan aja, ke depan. Biar nampak sama kamera. Ya, iya, ayo, biar kelihatan nanti. Bisa boleh sapa-sapa orang tuanya nanti dari sini. Ayo ke depan, nggak apa-apa. Ayo berdiri. Nggak apa-apa, ayo. Ayo, 1 detik, silakan dimulai. Baik, Ustadz Ustazah izin bertanya. Jadi kan kalau saya pribadi kalau menghafalkan, kalau mendengar
mendengar suara yang berisik itu saya susah dalam menghafal. Jadi kalau menghafal saya lebih suka yang menyendiri dan di tempat yang cenderung sepi. Nah kemudian saat saya menghafal itu kan kalau saya sendiri itu vibes-nya beda. Nah pada saat saya ingin menyetor itu vibes-nya juga beda lagi. Jadi dari vibes yang beda itu jadi saya susah untuk mengingat ayat yang sudah saya hafalin tadi. Terus kalau saya menghafal itu tutup mata, pas saya buka mata jadi saya juga susah. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Iya, luar biasa pertanyaannya ya. Ya, Bu, pertanyaannya menarik sekali ya Ustadz Iya. ya. Jadi kalau dia menghafalnya posisinya seperti ini, dia harus seperti itu. Iya. Kalau nggak seperti itu, dia nanti hilang hafalannya. Jadi gimana nih Ustadz? Mantap pertanyaannya ya. Iya. Langsung dijawab saja Ustazah. Siapa kira-kira Bu? Ya. Ustazahnya. Iya Ustazah. Baik, bismillah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Siapa namanya tadi? Naisha. Panggilannya? Oh, Caca ya. Jadi Caca ini punya problem seperti itu ya. Barangkali gini, untuk apa ya, solusi bakunya mungkin saya belum pernah punya pengalaman seperti itu. Tetapi ini berdasarkan saya ingin cerita saya saja ya. Jadi saya juga bukan dari background pondok teman-teman, saya dari umum. Setelah tamat kuliah saya memutuskan untuk ke Bandung menghafal Al-Quran. Saya juga seperti Caca dulu, saya nggak bisa dengar orang rame banyak, saya perlu sendiri, perlu tenang gitu, nggak berisik. Tetapi di sana karena kondisi yang memaksa kita, maka saya dituntut untuk belajar. Makanya seorang penghafal Al-Quran tuh jadilah seperti bunglon, bisa beradaptasi dimanapun gitu. Jadi sebetulnya saya punya problem yang sama seperti Caca dulu. Awal ngafal, aduh sulit banget. Apalagi saya yang tidak ada background bahasa Arab, saya tidak ada background pernah menghafal, saya backgroundnya umum. Plak masuk kaget, pengen pulang nggak bisa. Karena saya beasiswa, kalau saya pulang saya denda 30 juta. Di mana saya dapat uang? Jadi saya mikir, saya harus tetap bertahan gitu dengan kondisi seperti ini. Dan dari sanalah, karena saya menerima, kunci kita belajar sesuatu itu adalah menerima, menyesuaikan keadaan. Kalau Caca bisa menerima, Caca akan survive dan akan belajar untuk menyesuaikan keadaan. Karena kalau dimanapun kalian menghafal, akan tetap rame. Karena namanya tempat untuk menghafal Al-Quran. Di sana orang berkumpul untuk menghafal Al-Quran. Kecuali ngafalnya di rumah nggak ada siapa-siapa. Dan itu juga akan sulit dilakukan. Jadi dimanapun Caca pergi, nanti ke misalnya pesantren pondok tahfiz ini, pondok tahfiz A sampai Z, pasti orangnya bakal ramai. Dan disitulah kita harus istilahnya tuh sadar bahwa saya harus belajar beradaptasi dengan lingkungan. Akhirnya dari pengalaman saya yang awalnya saya sulit, ini orang berisik banget sih. Akhirnya saya lama-lama sudah terbiasa. Bahkan orang mau teriak-teriak, kalau saya sudah fokus, saya sudah bilang ke diri saya, ayo ini kita mulai, kita harus fokus. Ya udah, yang lain abaikan kayak gitu. Kalau kita fokus, kuncinya satu teman-teman, kalau kita fokus bisa. Itu karena kita nggak fokus kadang-kadang. Kita ngelihat teman, kadang ngobrol asik, pengen gabung gitu. Ada gosip, pengen gabung gitu. Itu karena terdistract gitu. Nah, oleh sebab itulah Caca mulai sekarang kayak harus menerima keadaan bahwa seperti inilah lingkungan penghafal Al-Quran. Dan Caca adalah bagian dari itu dan harus belajar bagaimana menyesuaikan gitu ya. Insya Allah bisa, asalkan ingin belajar ya gitu. Itu jawabannya tadi. Itu jawabannya ya tadi ya. Ada sedikit Pak Agung mau nambahkan sedikit katanya, karena penting kan masalah ini. Oke. Kepada Pak Agung kami persilakan untuk menambahkan sedikit. Cuman minta tolong waktu ya, kita minta waktu. Terima kasih. Sedikit menambahkan,
terkait dengan metode yang seperti itu tadi yang Ananda alami. Manusia itu makhluk visual, jadi cobalah untuk membaca terlebih dahulu 10 kali atau 20 kali terlebih dahulu, jangan fokus menghafal ya. 10 kali atau 20 kali atau lebih dari itu, sehingga otak agar cepat mencerna daripada yang Anda lihat. Lihat dulu, cermati dulu bentuk huruf itu seperti apa, barisnya seperti apa, dan kemudian yang kedua bunyikan atau bacakan dengan suara yang keras yang terdengar oleh kuping, dengan nada boleh agar kuping dapat cepat mencerna. Kemudian coba untuk merenungi. Nah, di situ mulai proses ya. Mulai proses. Dicoba, silahkan Anda nanti mencoba sendiri atau diajak kawannya atau di tempat yang mungkin hening untuk Anda. Terima kasih. Itu saja tambahan sedikit. Terima kasih. Jawaban ya dari para pemateri kita. Kita masuk ke sesi selanjutnya, Bu ya. Mungkin kita ada 2 hadiah lagi ya. 2 hadiah lagi, yakni tentang sambung ayat. Maka daripada itu siap-siap juga Ananda sekalian ya untuk menyimak apa yang disampaikan nanti, karena hadiahnya 1 unit motor. Nah, ya. Kepada Ustadz, ini kita tilawah ya? Iya, tilawah iya, Ustadz. Kalau iya. sesi tanya jawab tadi kita sudah di sesi pertama tadi. Oh, tadi sudah ya? Iya, berhubung kita sudah memasuki Ramadan yang hari ke berapa ini? Ke-6. Ya, udah 6 hari nih. Kira-kira kita mau tanya nih anak-anak kita yang tercinta, kira-kira tilawahnya masih jalan atau enggak nih? Nah, tilawah. Yo, coba kita minta nanti tetap ada hadiahnya dari 1 ikhwan dan 1 akhwat. Kira-kira mana tilawahnya yang paling banyak nih Ustadz ya? Ya, kita benar. coba yang ikhwannya dulu. Ya. Kepada yang ikhwah ya, yang siapa yang merasa tilawahnya sudah sampai di 30 juz ada? Ya, kalau yang khotam. Bapak sebut, kalau ada angkat tangannya berdiri ya. 30 juz ada? 29, 28, tapi jujur, nggak boleh bohong karena bulan Ramadan. 27, 26, 25, 24. Ada yang sampai 24? Belum? 23, 20, 15, 10. Oh, nampaknya belum ya Ustadz ya. Coba turun 10. lagi. 10. Udah sampai 10 juz tilawahnya? 10, ayo nak 10. Udah sampai 10 juz belum? Dia nggak boleh kurang 1 huruf pun, 1 ayat. Nah, nggak boleh. Harus pas. Tajwidnya harus benar. Ayo jujur. Kita kurangin lagi kayaknya Ustadz. Coba kita kurangin lagi dari 10 kurangin lagi. Kita kurangi lagi. Iya, kita kurangin lagi coba. 10 ada? 10 ada. Ada yang 10. Mana orangnya yang 10? Oh iya, Mufik ini. Mufik, yakin? Iya. Dia aja nggak yakin, 10 yakin? Hah? 20? 12 Ustadz. 12. Iya, Oh, subhanallah. Coba. Silakan berdiri. Berdiri dulu Mufik. Ya, Akina Mufik berdiri dulu. Sambil kita tunggu Mufiknya berdiri, kita tes yang kita sapa yang ahwatnya perempuan ya. dulu. Coba sama nih pertanyaannya, kira-kira tilawahnya udah sejauh mana? Coba yang 30 juz atau udah khotam nih 6 hari. Ada? Angkat tangan. 25 juz? Ada? Ustazah kurangin lagi, 20 juz. Ada? Bagaimana nih Ustaz? Ada 20, 15. Ada yang 15? 12 mungkin, sama kayak Mufik. Ada yang 12? Aduh, bagaimana ini yang perempuan ini kalah ini sama laki-lakinya nih ya. Ustazah kurangin lagi, 11. Ada yang 11? 10. 10. Luar biasa ya. Ya ini mungkin karena dia fokus hafalan ya Ustadz ya, jadi tilawahnya ini aduh Masya Allah ya, sangat-sangat tertinggal ini dengan yang laki-laki. Coba Ustazah turunin lagi, 9. Ini Ustazah kayak ngitung apa aja ya Ustadz ya? Kayak sistem lelang aja kita kan. Iya. 9, nggak ada juga ini yang 9. 8 deh, 8. 8 ada yang 8? 8. Ustazah Dila, jangan. Itu kalau Ustazah Dila jangan ditanya, itu udah khotam Ustazah Dila. Ustazah turunin lagi, 7.
7. Ayo, yang akhwat. Enggak Tolong ada dibantu nih, Ustaz. ya. Gimana nih Ustaz? 7, 6. Mungkin 5 mungkin Bu. 5 kemungkinan. Ini mungkin ada Ustaz, tapi mungkin kayaknya malu-malu kayaknya ya Ustaz ya. Iya. Iya, coba turunin lagi. 5. 5, ada yang 5? 5. Iya, ada Ustaz ini. Ayo. Ini ada Ustaz. Siapa Ada namanya, Nak? yang 5. Jujur ya? Iya, jujur. Sudah benar bacaannya? Oh, sudah. Ya. 5 juz. Silakan. Oke, boleh Berdiri. maju ke depan. Sama Maufik tadi Ustaz, boleh dipersilahkan. Yang ikhwahnya tadi yang sudah hafal apa namanya? Sudah tilawah 12 juz tadi, Ya. silakan berdiri. Nih, maju Berdiri, ke depan. Saudara Mufik. Hah? Tadi nggak ada, sudah hangus 12. Ya, ayo yang 12. Sudah hangus, iya. Ada yang 14. Ada yang 14? Berapa? 12. 14 siapa? Ayo berdiri. Nah, berdiri. Ya. Berdiri, nggak apa-apa. Ya, berdiri aja. Oke, 2 orang. Ya. Dah, diam dulu yang laki-laki. Beri tepuk tangan dulu untuk yang laki-laki. Ya mungkin yang akhwatnya boleh Yang Ustazah. akhwatnya boleh berdiri juga. Ya, kita suruh maju ke depan aja kayaknya Ustaz ya, atau gimana? Yang akhwat cuma 1. Iya, 1 aja. Mungkin Ustaz. ada yang 20 juz kayak yang ikhwah kan ketinggalan yang 14 juznya. Yang akhwat ada yang 14 juz? Ada, ya. Langsung aja ke depannya Ustaz ya. Ya, langsung aja ke depan. Silakan ke depan mengambil hadiahnya. Ya. Dan kita boleh minta tolong sama siapa nih Ustaz kira-kira yang mau kepada menyerahkan hadiahnya? panitia silakan. Oh iya, kepada Pak Diki. Ya, Pak dimohon Diki. untuk menyerahkan hadiah anak-anak yang Ya. tilawahnya sudah banyak. Yang Ya. Maju ke depan, Nak. Yuk, Maufik. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo, cepat. Ya, Golbi. Silakan kepada panitia untuk membawa hadiahnya ke depan karena Bapak kita Pak Diki Irawan sudah menunggu. Karena Maaf ya, menunggu Ustaz. itu membosankan ya Pak ya. Mohon maaf Ustadz, ini kita siapkan dulu hadiahnya karena hadiahnya sangat besar Ustadz ya. Jadi mohon bersabar. Sabar ya karena hadiahnya spesial ya. Kalau yang tadi 1 unit mobil dan motor, yang ini mungkin lebih ya. Ini kita Kepada dari yang Pak cowoknya Yudi. dulu, boleh yang dari cowoknya dulu? Sini di yang cowok. Yang oren Ustadz, yang oren. Yang oren Ya, untuk oren. yang Karena dia udah 14 juz. 14 juz. Tepuk tangan dulu, 14 tepuk juz. tangan dulu ya, give applause. Ya. Luar biasa ya, baru 6 hari udah 14 juz ya Ustadz ya. Luar biasa. Ya selanjutnya mungkin. Ini juga Tepuk tangan lagi untuk yang laki-laki. 12 juz ini. Takbir. Subhanallah ya, luar biasa. Dua-duanya Ustadz, dua-duanya. Dua-duanya. Iya, ini 5 juz Ustadz yang akhwatnya. Ya, tepuk tangan yang Tepuk meriah tangan dulu yang buat teman-temannya. akhwatnya. Ya, terima kasih untuk Pak Diki. Ya, terima kasih kepada Waktunya. Pak Diki. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Oh iya lupa masing-masing. Ustadz, untuk hadiah yang bertanya tadi Ustadz. Iya, kita boleh maju dulu Caca dan siapa tadi? Caca dan Sabbani. Ayo, Ya, ayo. Untuk mempersingkat waktu, Caca dan Sabrani mohon ke depan dulu Nak, sebentar. silakan segera ke Untuk depan.
Iya. Yuk, mari segera ke depan. Ayo. Yang nama-namanya tadi, yang sesi tanya, silakan segera ke depan untuk mengambil hadiahnya. Silakan. Mungkin kami minta kepada Pak Yudi untuk menyerahkan hadiahnya, Pak Yudi. Ya. Pak Yudi. Sabani. Ya. Geser sedikit lagi. Oke. Op. Ini Sabani, Pak. Sabani. Ya, foto. Yang laki-laki takbir dulu. Yang lain menyusul ya. Nah, tahun depan. Nah. Selanjutnya yang akhwat 2. 1 ya? 1, iya 1 Ustaz. Satunya lagi untuk? Oh ini aja Ustaz. Satunya ada sih 1 ya Ustaz ya. Satu lagi? Gimana kalau kita kasih 1 pertanyaan lagi Ustaz? 1 pertanyaan lagi. Pertanyaannya tuh gampang banget Ustaz, boleh duduk dulu Caca dan Sabrani. Pertanyaan boleh. gampang banget. Apa tuh, Bu Tiara? Dari sepanjang acara ini kita tadi, ada nggak anak-anak yang inget kira-kira tema atau tema acara kita hari ini apa? Pada kesempatan kali ini ya, iya. Benar sekali. Sudah Ustadz Agung dan Ustazah Rara tadi sudah menyebutkan tema kita berkali-kali. Kira-kira ada anak yang masih ingat nggak? Kira-kira tema acara kita malam ini apa ya? Enggak panitia ya. Ayo. Ada yang ingat tema kita pada malam hari ini apa? Silakan angkat tangan dan berdiri. Iya, ada 1 sisa sepeda ya, sepeda lipat sepeda. yang menunggu, sepeda lipat yang menunggu. Ayo, ada? Siapa? Yang udah dapat hadiah nggak boleh? Caca sudah. Iya, itu siapa yang angkat tangan itu tadi? Yang ahwat ini, ayo. Ayo, mungkin yang sebelah pojok. Iya, apa? Coba, ayo, coba apa? Apa ya tema kita malam hari ini? Coba. Silakan perkenalkan nama kelas. Dengan lantang ya, dengan lantang dan mungkin bisa dengan yel-yel gitu. Ya. Perkenalkan dulu namanya, kelasnya. Ya. Nama Resanda Faraswita dari kelas 11 IPA 2. Tema pada malam hari ini ceria bersama Ramadan. Salah. Oke. Ya, ada yang tahu? Silakan. Iya, coba. Yang apa ikhwah ya? Boleh Ustaz. Siapa namanya? Ya, silakan. Iya, yang tadi kurang tepat ya, ya. Ceria bersama Ramadan, kurang tepat. Baik, mengenalkan nama saya Nugrah Dwi Santoso dari kelas 10 IPA 2. Jadi tema kita malam ini yaitu ceriakan Ramadan dengan Al-Quran. Iya, betul sekali. Ya, berarti sepanjang ini Jadi gimana kira-kira Bu Tiara? Ya, hadiahnya tuh jatuh kepada Ananda. Siapa tadi Ustaz? Ananda Anugrah. Iya, boleh maju ke depan dulu untuk penyerahan hadiahnya. Ya. Silakan maju ke depan mengambil kunci sepedanya. Ya. Ini mungkin bisa kita serahkan kepada ketua panitianya ya Ustaz ya? Ketua panitianya. Ya Ustadz. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Amin LCMA kami persilakan. Tafadhol. Anugerah. Ya. Sini. Dari sini, Pak, dari sini biar diambil sesi foto. Ya. Tuh, sesi foto dari sini. Siap. Ya. 1, 2, 3. Jempol, kasih jempolnya. Oke ya. Iya, terima kasih. Nah, dengan sudah habisnya hadiah-hadiah kita malam ini Ustadz, bertanda habislah sudah acara kita malam ini. Tibalah kita di penghujung acara kita. Iya.
Maka daripada itu untuk anda semua ya, untuk anda semua tolong diingat ya. Tujuannya diadakannya acara ini tidak hanya untuk memeriahkan saja, tetapi untuk menambah daya motivasi kalian ke depannya dalam menghafal dan bersemangat dalam menghafal Al-Quran untuk lebih baik ke depannya ya. Mungkin kita sebelum menutup ya Ustadz ya, ada satu kata ini untuk anak-anak supaya lebih semangat lagi menghafalnya. Mulai besok subuh kita mulai setoran lagi ya Ustadz ya. Untuk semangat lagi supaya ini anak ya, hafalan yang hilang bisa dihafalkan lagi, tapi waktu yang hilang tak akan kembali lagi. Jadi semangat menghafalnya. Kalau punya cita-cita menghafal Al-Quran, maka murojaah adalah tugas seumur hidup. Masya Allah ya. Itulah maka itu sebelum kita tutup acara ini, acara yang terakhir yaitu lebih baiknya untuk hikmatnya acara kita, berkahnya acara kita pada kesempatan malam ini, kita masuki acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan atau dibacakan, dipandu oleh Al-Ustadz Muhammad Musa Amin LC.MA. Kami persilakan. Tafadhol. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, ada kalanya, ada baiknya kita beristighfar sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza idbaru naharik wa iqbaru lailik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa'adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik وجميل التوكل عليك وأهيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Musa Amin LC yang telah memandu doa tadi. Maka dengan doa tadi, semoga apa yang kita rencanakan pada saat ini dan kedepannya, semoga Allah permudah dan Allah lancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, diingatkan lagi untuk anak-anak, besok subuh kita mulai setoran lagi, jangan kendor, semangat lagi, oke? Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kita semangat lagi kita. Yang laki-laki mana suaranya? Kita
kita turu. Ya, itulah masuklah kita di acara yang selanjutnya, itu penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku moderator yang memandu acara ini, apabila terdapat salah baik lisan, perkataan, tingkah laku, kami mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lupa, yang anak-anak silakan keluar mungkin Pak ya. Silakan ke asrama. Silakan. Anak-anak ya pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Udah ingat rumah ini, aja ya. Iya, ini timong yang sangat fatal ya Ustaz ya.